Bayangkan sebuah skenario di mana Anda bangun di pagi hari, namun lampu kamar tidak menyala. Ponsel pintar Anda mati total tanpa sinyal, dan kulkas berhenti mendengung, meninggalkan keheningan yang mencekam di seluruh rumah. Ini bukan sekadar pemadaman bergilir biasa yang sering kita alami selama beberapa jam, melainkan sebuah kondisi gelap gulita yang diprediksi akan berlangsung selama 7 hari penuh tanpa henti. Belakangan ini, isu mengenai konspirasi bertahan hidup selama 1 minggu tanpa listrik telah menjadi topik hangat yang memicu kecemasan massal di berbagai platform media sosial. Pertanyaan besarnya adalah, apakah skenario mengerikan ini memiliki landasan fakta yang kuat, ataukah hanya sekadar ketakutan berlebihan yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu? Hari ini, kita akan membedah tuntas kebenaran di belakangnya. Sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke dalam analisis teknis yang lebih dalam, mari kita pahami dulu konteks mengapa isu ini bisa menyebar begitu cepat dan masif di tengah masyarakat digital kita. Narasi yang beredar seringkali mengaitkan potensi pemadaman listrik global ini dengan badai matahari ekstrim atau serangan cyber terkoordinasi yang menargetkan infrastruktur vital negara. Ketakutan ini sebenarnya sangat manusiawi, mengingat betapa tingginya ketergantungan peradaban modern terhadap energi listrik. Hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari sistem perbankan, distribusi air bersih, hingga layanan kesehatan darurat, semuanya digerakkan oleh tenaga listrik. Oleh karena itu, rumor mengenai hilangnya sumber energi utama ini selama 7 hari, tentu saja terdengar seperti kiamat kecil yang siap menghancurkan tatanan sosial yang ada. Mari kita tinjau dari sudut pandang ilmiah mengenai kemungkinan terjadinya badai matahari atau coronal mass ejection, yang sering disebut sebagai penyebab utama dalam teori konspirasi ini. Memang benar bahwa fenomena alam ini nyata dan pernah terjadi dalam sejarah, seperti peristiwa Carrington pada tahun 1859 yang melumpuhkan sistem telegraf di seluruh dunia. Para ahli dari Badan Antariksa seperti NASA dan NOAA terus memantau aktivitas matahari selama 24 jam penuh untuk mendeteksi potensi ancaman tersebut. Namun, para ilmuwan menegaskan bahwa meskipun badai matahari dapat mengganggu satelit dan jaringan listrik, probabilitas terjadinya badai yang cukup kuat untuk mematikan listrik di seluruh dunia secara serentak selama 7 hari berturut-turut adalah sangat kecil dan sangat jarang terjadi dalam siklus matahari modern. Selain faktor alam, teori konspirasi ini juga sering dibumbui dengan narasi mengenai serangan siber atau cyber warfare yang dilakukan oleh negara adidaya atau kelompok peretas elit. Dalam era digital ini, keamanan siber memang menjadi prioritas utama bagi setiap negara untuk melindungi kedaulatan infrastruktur energinya. Namun, sahabat perlu memahami bahwa sistem kelistrikan suatu negara biasanya didesain dengan sistem keamanan berlapis dan terdesentralisasi. Artinya, jika satu bagian jaringan diserang atau mengalami kegagalan, bagian lain dapat diisolasi untuk mencegah kegagalan total atau blackout nasional. Klaim bahwa ada skenario terencana untuk mematikan listrik global secara bersamaan seringkali tidak didukung oleh bukti teknis yang valid dan lebih condong pada fiksi spekulatif. Penting bagi kita untuk menelusuri asal-muasal informasi yang beredar agar tidak terjebak dalam kepanikan yang tidak perlu atau fear-mongering. Seringkali potongan video atau artikel yang viral di media sosial diambil di luar konteks aslinya atau merupakan interpretasi yang salah terhadap latihan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, dokumen pemerintah yang membahas simulasi penanganan bencana sering disalahartikan sebagai bocoran rencana jahat. Padahal, simulasi semacam itu adalah prosedur standar operasional untuk memastikan bahwa tim penanggulangan bencana siap menghadapi skenario terburuk, bukan indikasi bahwa bencana tersebut pasti akan terjadi dalam waktu dekat sesuai prediksi para penganut teori konspirasi. Jika kita berandai-andai secara logis, apa yang sebenarnya akan terjadi jika listrik benar-benar mati total selama 7 hari? Dampak pertamanya tentu akan terasa pada sektor komunikasi dan transportasi. Menara seluler memiliki cadangan baterai, namun biasanya hanya bertahan beberapa jam hingga 1 hari. Tanpa listrik untuk memompa bahan bakar di SPBU, logistik pengiriman makanan dan barang kebutuhan pokok akan terhenti total. Hal ini akan memicu panic buying yang luar biasa di hari-hari pertama. Inilah yang sebenarnya menjadi inti dari narasi konspirasi tersebut, menciptakan gambaran kekacauan sosial atau chaos untuk memicu reaksi emosional audiens, yang pada akhirnya sering dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tertentu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu air bersih dan sanitasi.
Banyak sistem penyediaan air bersih di kota-kota besar sangat bergantung pada pompa listrik berkapasitas besar untuk mendistribusikan air ke rumah-rumah penduduk. Tanpa listrik selama seminggu, pasokan air bersih akan terhenti, dan risiko penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk akan meningkat drastis. Fakta ini memang menakutkan, namun justru karena risiko inilah, pemerintah dan perusahaan utilitas memiliki protokol darurat yang ketat, termasuk penyediaan generator cadangan industri untuk fasilitas kritis guna mencegah kegagalan sistemik yang berkepanjangan seperti yang dikhawatirkan. Sahabat, kita juga harus kritis melihat siapa yang diuntungkan dari penyebaran narasi ketakutan ini secara masif. Dalam banyak kasus, penyebaran teori konspirasi tentang kiamat infrastruktur seringkali berbarengan dengan meningkatnya iklan penjualan perlengkapan survival, genset, panel surya portable, hingga makanan kaleng dengan masa simpan panjang. Fenomena ini dikenal sebagai doom spending. Meskipun memiliki persiapan darurat adalah tindakan yang bijak dan sangat disarankan, namun membelinya karena didorong oleh rasa takut akibat informasi yang belum terverifikasi adalah tindakan yang impulsif dan merugikan kondisi finansial Anda. Kita bisa belajar dari sejarah pemadaman listrik besar yang pernah terjadi di dunia nyata untuk membandingkannya dengan teori konspirasi ini. Contohnya adalah pemadaman listrik di Texas saat badai musim dingin atau pemadaman di Venezuela. Kejadian-kejadian tersebut memang menyebabkan penderitaan dan kerugian ekonomi yang besar, namun penyebabnya adalah kegagalan teknis, cuaca ekstrim, atau manajemen infrastruktur yang buruk, bukan sebuah konspirasi global yang terencana. Selain itu, pemulihan biasanya dilakukan secara bertahap dan prioritas diberikan pada fasilitas vital, sehingga skenario gelap total tanpa harapan selama seminggu penuh di seluruh dunia sangatlah tidak realistis. Para ahli sosiologi juga menyoroti bahwa teori konspirasi semacam ini tumbuh subur di tengah ketidakpastian global dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi. Ketika orang merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka, mempercayai adanya rencana rahasia memberikan semacam kepastian semu dan rasa superioritas karena merasa mengetahui kebenaran yang tidak diketahui orang lain. Namun, sebagai masyarakat yang cerdas dan literat, kita harus mampu memisahkan antara kewaspadaan yang sehat dengan paranoia yang memumpuhkan logika. Memeriksa fakta dari sumber resmi dan kredibel adalah langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum membagikan informasi tersebut. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi isu yang terus bergulir ini? Jawabannya adalah dengan membangun ketahanan mandiri atau resiliensi yang rasional. Mempersiapkan emergency kit di rumah yang berisi senter, baterai cadangan, obat-obatan pribadi, serta persediaan air dan makanan untuk 3 hari adalah standar keamanan yang disarankan oleh Badan Penanggulangan Bencana di seluruh dunia. Persiapan ini bukan dilakukan karena kita percaya pada konspirasi gelap, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap keselamatan diri dan keluarga dalam menghadapi segala jenis bencana alam yang memang bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Dalam konteks konten viral yang sering kita lihat, banyak kreator konten yang menggunakan teknik storytelling dramatis untuk mendapatkan engagement atau interaksi yang tinggi. Mereka mungkin menyajikan data yang seolah-olah ilmiah, namun seringkali data tersebut telah dipilih secara selektif atau cherry picking untuk mendukung narasi mereka. Sebagai penonton yang bijak, sahabat harus jeli melihat apakah argumen yang disampaikan didukung oleh konsensus ilmiah atau hanya spekulasi pribadi. Jangan ragu untuk melakukan riset mandiri melalui jurnal ilmiah atau rilis resmi pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan objektif. Satu hal yang menarik untuk direnungkan adalah aspek psikologis jika kita benar-benar terputus dari dunia digital selama 7 hari. Mungkin bagi sebagian orang, ini akan menjadi bencana mental karena ketergantungan pada media sosial. Namun di sisi lain, situasi tanpa listrik juga bisa dilihat sebagai momen detoksifikasi digital paksa yang mengembalikan interaksi manusia secara langsung. Meskipun tentu saja kita tidak mengharapkan bencana terjadi, perspektif ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada teknologi dan mulai menghargai keterampilan bertahan hidup dasar yang mungkin sudah lama kita lupakan di era modern ini. Kesimpulannya, setelah kita membedah berbagai aspek mulai dari sains, infrastruktur, hingga motif di balik penyebaran informasi ini, dapat dikatakan bahwa konspirasi bertahan hidup 7 hari tanpa listrik sebagai sebuah skenario terencana global adalah sangat tidak berdasar. Ancaman gangguan listrik memang ada, baik dari faktor alam maupun teknis, namun narasi yang beredar di media sosial cenderung melebih-lebihkan fakta demi sensasi. Infrastruktur dunia tidak serapuh yang dibayangkan, dan ribuan insinyur bekerja setiap hari untuk menjaga agar lampu tetap menyala dan peradaban tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak sahabat telah menyimak analisis mendalam ini sampai akhir.
Saya harap informasi ini dapat memberikan ketenangan dan wawasan baru bagi Anda agar tidak mudah termakan isu yang menyesatkan. Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Apakah Anda sudah memiliki persiapan darurat di rumah, atau Anda merasa itu belum perlu? Tuliskan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, karena diskusi kalian sangat berharga bagi komunitas ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika konten ini bermanfaat, dan bagikan video ini kepada kerabat agar mereka juga mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video investigasi selanjutnya.